Halo Sobat KBMed, bersama saya Dr. Nugroho Nityoso. Saat ini hampir semua aktivitas bisa kita lakukan dengan smartphone. Bahkan mungkin smartphone adalah benda pertama yang kita lihat saat bangun tidur dan benda terakhir yang kita lihat sebelum tidur. Tapi apakah paparan smartphone dari bangun tidur sampai mau tidur ada efek negatifnya terhadap mata? Di video ini kita akan bahas 3 bahaya smartphone terhadap mata, yaitu bahaya computer vision syndrome, bahaya blue light atau cahaya biru, dan bahaya smartphone terhadap perkembangan mata anak. Yang lebih penting, kita juga akan bahas 3 cara untuk mencegahnya. Simak terus video ini. Bahaya pertama, computer vision syndrome, yaitu kelelahan otot mata akibat fokus melihat jarak dekat dalam waktu yang lama pada gadget seperti komputer, smartphone, tablet, televisi, atau gadget lainnya. Kalau kita menggunakan gadget dalam waktu yang lama, gejala computer vision syndrome yang mungkin kita rasakan adalah sakit kepala, mata kering, mata gatal, mata lelah, dan pandangan kabur. Berapa banyak kejadian computer vision syndrome? Menurut penelitian tahun 2020 pada mahasiswa di Spanyol menemukan bahwa sebanyak 76% individu mengalami computer vision syndrome. Dan penelitian tahun 2020 pada pengguna komputer di India menemukan bahwa sebanyak 69% individu mengalami computer vision syndrome. Mengapa bisa terjadi computer vision syndrome? Ada 2 faktor yang menyebabkan computer vision syndrome, yaitu pertama, kelelahan otot mata. Saat menggunakan gadget, mata kita berakomodasi untuk fokus pada layar jarak dekat dalam waktu yang lama. Ini membuat otot lensa mata menjadi lelah, menimbulkan gejala mata lelah, pandangan kabur, dan sakit kepala. Kedua, mata menjadi kering akibat jarang berkedip. Menurut sebuah penelitian di Jerman, frekuensi berkedip saat kita bercakap-cakap rata-rata 16 kedipan per menit. Sedangkan saat menggunakan gadget, turun menjadi hanya sekitar 6 kedipan per menit. Frekuensi berkedip yang rendah ini dapat berakibat mata menjadi kering, sehingga mata menjadi terasa gatal dan kering. Bagaimana mencegah computer vision syndrome? Ada 2 cara kita bisa mencegah computer vision syndrome, yaitu pertama, dengan menerapkan prinsip 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat benda jauh dengan jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Rutin menerapkan 20-20-20 dapat meringankan mata lelah akibat computer vision syndrome. Kedua, untuk mengurangi mata kering, kita dapat melakukan blink exercise atau latihan berkedip dengan cara menutup mata selama 2 detik, lalu membuka mata, lalu mengulangi lagi beberapa kali sampai total 10 detik. Dilakukan setiap 20 menit sekali. Menurut sebuah penelitian di Selandia Baru tahun 2021, blink exercise yang rutin efektif memperbaiki gejala mata kering. Kedua, bahaya blue light atau cahaya biru yang dihasilkan oleh gadget. Blue light adalah cahaya dengan panjang gelombang antara 400 dan 460 nanometer. Blue light dari gadget berbahaya karena dapat mengganggu siklus tidur kita. Efek mengganggu siklus tidur ini bisa dilihat pada penelitian dari Jepang tahun 2021, di mana 11 individu dibagi menjadi 3 kelompok dan mendapatkan perlakuan selama 1 jam sebelum tidur berupa cahaya lampu biasa atau cahaya biru dengan menggunakan kacamata anti cahaya biru. Hasilnya, kelompok yang mendapat perlakuan cahaya biru mengalami fase tidur yang dalam atau deep sleep yang lebih singkat dibandingkan dengan kedua kelompok lainnya. Gangguan tidur ini terjadi karena paparan cahaya biru akan menurunkan kadar melatonin. Melatonin adalah hormon yang secara normal kadarnya rendah pada siang hari dan tinggi pada malam hari agar kita bisa tidur dengan baik.
Penelitian dari Finlandia tahun 2018 menyimpulkan bahwa paparan cahaya biru dengan panjang gelombang 460 nanometer selama 2 jam pada malam hari menurunkan kadar melatonin secara bermakna. Bagaimana mencegah gangguan tidur akibat blue light? Pada smartphone dengan fitur blue light filter atau night mode, sebaiknya kita aktifkan fitur ini terutama malam hari. Alternatifnya, kita juga bisa menggunakan kacamata anti cahaya biru. Atau, lebih baik lagi, hindari penggunaan smartphone setidaknya 30 menit sebelum kita tidur. Ketiga, bahaya smartphone terhadap perkembangan mata anak. Penelitian di Australia tahun 2021 pada 418 siswa sekolah menilai hubungan antara kejadian miopia atau rabun jauh dengan penggunaan data pada smartphone. Hasilnya, siswa yang mengalami miopia atau rabun jauh menggunakan data smartphone yang lebih besar secara bermakna, yaitu 1130 MB per hari. Hampir 2 kali lebih besar dari siswa yang tidak mengalami miopia, yang hanya sebesar 613 MB per hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin besar penggunaan data smartphone pada siswa sekolah berhubungan dengan kejadian miopia atau rabun jauh. Hasil penelitian ini tentu membuat khawatir para orang tua. Perlukah penggunaan smartphone dibatasi? Menurut WHO tahun 2019, direkomendasikan agar anak usia 2-4 tahun membatasi screen time-nya maksimal 1 jam per hari. Dan tidak ada screen time sama sekali pada bayi hingga usia 1 tahun. Meskipun mungkin kita yang dewasa ini juga perlu mengurangi screen time kita, terutama pada waktu sebelum tidur malam. Untuk meredakan gejala mata lelah akibat computer vision syndrome dan memelihara kesehatan mata, ada beberapa suplemen yang bisa bermanfaat, yaitu bilberry extract, lutein, dan zeaxanthin. Penelitian dari Jepang tahun 2020 membandingkan kelelahan mata pada 109 individu yang melakukan sesi menggunakan gadget selama 40 menit antara kelompok yang mengonsumsi ekstrak bilberry dan yang tidak mengonsumsi ekstrak bilberry atau dikenal sebagai kelompok placebo. Hasilnya, kelompok yang mengonsumsi ekstrak bilberry mengalami gejala mata lelah yang lebih ringan dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsi ekstrak bilberry. Lutein dan zeaxanthin adalah zat yang terdapat pada makula, yaitu bagian dari mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan penting untuk fungsi penglihatan. Kadar lutein dan zeaxanthin pada makula diukur dengan MPOD atau Macular Pigment Optical Density. Apabila semakin tinggi kadarnya, maka semakin baik fungsi penglihatan. Penelitian dari Amerika Serikat tahun 2021 meneliti manfaat suplementasi lutein dan zeaxanthin. Kesimpulannya, suplementasi lutein dan zeaxanthin 5 mg per hari atau lebih secara bermakna meningkatkan kadar lutein dan zeaxanthin pada makula mata atau MPOD dan hasilnya meningkatkan fungsi penglihatan mata secara bermakna. Kesimpulannya, smartphone maupun gadget lain dapat berbahaya untuk mata karena computer vision syndrome, efek blue light yang mengganggu tidur, dan penggunaan smartphone berlebih berkaitan dengan terjadinya miopia atau rabun jauh pada siswa sekolah. Untuk mencegahnya, kita bisa rutin mengikuti prinsip 20-20-20, yaitu setiap 20 menit sekali melihat benda dengan jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik, melakukan blink exercise setiap 20 menit, tidak menggunakan smartphone sebelum tidur, dan membatasi penggunaan smartphone pada anak-anak. Selain itu, juga ada suplemen-suplemen yang bermanfaat untuk mengurangi mata lelah dan memelihara kesehatan mata, yaitu ekstrak bilberry, lutein, dan zeaxanthin. Demikian informasi kali ini. Like, share kalau video ini bermanfaat. Subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Untuk informasi-informasi bermanfaat mengenai kesehatan mata, Anda juga bisa follow Instagram hidupcerah.id.
Di sini kita banyak membahas info-info terbaru mengenai kesehatan mata. Terima kasih, sampai jumpa. Salam KBMed.